Selamat pagi pemirsa, senang bisa kembali menemani Anda dalam acara Sinpo Dunia pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan informasi dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari AI generatif seperti ChatGPT. Ini semakin populer dan juga diperkirakan akan merevolusi pasar tenaga kerja di masa depan. Meskipun ada kekhawatiran bahkan AI dapat mengancam pekerjaan manusia dan juga menyebabkan PHK besar-besaran. Sebagian orang percaya bahwa kerjasama antara manusia dan juga AI ini justru dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that are at highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather jobs that do vanish because no one is training on those jobs yet. A good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan, ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market. Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, robot telah mengubah dunia industri dan juga manufaktur dalam beberapa dekade terakhir. Dan sekarang mereka berpotensi memperluas pasar bagi konsumen. Inovasi dalam teknologi kecerdasan buatan ini memungkinkan robot untuk berperan sebagai asisten atau maupun teman berbicara. Beragam teknologi robotika yang ditujukan bagi konsumen umum meramaikan pameran elektronik konsumen akbar IFA di Berlin, Jerman pada awal September. Robot pembersih rumah misalnya, dengan teknologi kecerdasan buatan alias AI, vakum robot terbaru buatan perusahaan Tiongkok Roborock bisa menghindari berbagai rintangan di dalam rumah sambil memenuhi fungsinya untuk menyapu dan mengepel. It has the Adaptalift chassis, which means that all of the wheels can go up and down. It's like the ATV of robot vacuums. And it has a flexi-arm side brush that comes out so you can get all the corners. It also has a whopping 18,500 suction power. Menurut konsultan Global Market Insights, pasar robotika konsumen nilainya melampaui $8 miliar pada 2023 dan berpotensi tumbuh sekitar 26% dari 2024 hingga 2032. Daya tarik robot bagi konsumen umum bukan sekedar untuk membantu bersih-bersih seperti vakum robot tadi, tapi juga ada robot yang menjadi teman bicara atau juga sebagai hiburan, dan teknologi AI juga sangat membantu dalam fungsi ini.
Robot Q9 buatan raksasa teknologi Korea Selatan LG misalnya, bahkan diberi istilah baru bagi AI sebagai singkatan. Bukan artificial intelligence, melainkan affectionate intelligence, kecerdasan yang ramah. LG redefined its AI technology as the affectionate intelligence. So the core value of AI home is the caring for people. So Q9 is as the companion devices, like a home robot. We want to make it more friendly to customers. Teknologi AI generatif bisa membuat sebuah cerita dari sekedar gambar dari pengguna. Once upon a time, in a sunny meadow, there bloomed a solitary flower with vibrant petals. The flower felt lonely and longed for a friend to share the sun's warmth. Tapi lagi, Q9 dirancang untuk menjadi pusat nadi rumah pintar buatan LG, bernama ThinkQ-on. The use cases behind them are certainly marketable right now. Whether the mass market is ready to have little toy robots skittering about their floor, I'm not quite sure. So maybe it is more of a sign of the future. But certainly, in terms of how people are wanting to use these features, that's where we're really starting to see some foundations being laid in that regard. Seperti perangkat lain dalam sistem rumah pintar, Q9 bisa membantu meredupkan lampu begitu waktunya tidur dan beragam fungsi lainnya menjadikannya robot fungsional selain juga akrab dengan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Penggunaan ponsel yang berlebihan di kalangan anak dan juga remaja menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan juga guru. Hal ini mendorong munculnya aturan yang membatasi bahkan melarang penggunaan ponsel saat kegiatan belajar berlangsung. Semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat menggulirkan larangan atau setidaknya memberlakukan restriksi terhadap penggunaan ponsel saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. California salah satunya. As an educator, I had very difficult interactions with students who answered phones in the middle of class, who didn't want to put them away. There are these TikTok and Instagram trends that become very, very disruptive. Los Angeles dengan lebih dari 500 juta siswa adalah distrik sekolah terbesar kedua di Amerika Serikat setelah kota New York dan bakal memberlakukan larangan berponsel saat jam sekolah mulai Januari 2025. Gubernur California, Gavin Newsom, telah menggulirkan upaya untuk memberlakukan restriksi di tingkat negara bagian. It's good for the governor to be considering the needs of our students and our educators in schools where cell phones can become a really intense distraction. Larangan di tingkat negara bagian juga sedang bergulir di South Carolina. Wacana yang berkembang adalah restriksi saja, bukan larangan total. We have simply restricted cell phone usage during instructional time. We still allow a cell phone to be on campus. It just has to be turned off and put away. The reason we're not banning a cell phone is because we know that many students need to communicate with their families after school hours for rides, to arrange schedules, for pickups. Dengan restriksi terbatas ini, pengajar mencermati adanya perubahan positif, termasuk interaksi lebih sehat antara sesama siswa dan juga meningkatnya fokus saat belajar. Restriksi ini bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa pada pelajaran di sekolah, selain juga memperbaiki interaksi sosial mereka dalam kelas tatap muka. Selain itu, para pengajar ingin mengurangi dampak negatif dari media sosial yang diakses lewat ponsel. Sebagian distrik sekolah mencoba cara kreatif, seperti menaruh ponsel di sebuah kantong khusus yang terkunci hingga jam pulang sekolah. We have to use it. We can't unlock it at all. We can't have it during lunch, brunch, anything, only for emergencies. Dompet pintar buatan Yonder ini mulai digunakan di distrik sekolah di Concord, tak jauh dari San Francisco, negara bagian California. What we were finding as we were doing class visits and walking around campuses, that students were on their phones all the time. And students actually admitting, like, I'm watching TikTok during class and I should be paying attention to the teacher. Di Manchester, negara bagian Connecticut, siswa diberi pilihan meninggalkan ponsel di rumah atau menyimpan dalam kantong pintar. It's important to them to have a cell phone in case of emergency. Time to times we just take it out and use them out of nowhere, and we get distracted very easily, and I could 100% agree with that. I'm not a fan of cell phones in school. I didn't grow up with cell phones in school. We got them taken away. We had to keep them home. Larangan dan pembatasan ponsel di sekolah juga bergulir atau sudah dilakukan di Florida, Louisiana, Utah, dan negara bagian lain.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi lainnya, pemirsa, setahun lebih pasca berakhirnya pandemi COVID-19, bahkan banyaknya karyawan di Amerika Serikat ini masih bekerja dari rumah. Karena adanya keraguan terhadap kinerja mereka, sejumlah perusahaan mulai memakai Bossware atau perangkat lunak untuk memantau aktivitas para pekerja. Berikut informasinya. Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran. Tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata, bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Menurut bos perusahaan Bossware ini, 4-8% pekerja menggunakan aplikasi tandingan untuk mencuri waktu. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Situs pengulas bursa kerja Glassdoor.com menggelar survei baru-baru ini melibatkan sekitar 2.000 pekerja kantoran. Hasil survei ini adalah 40% lebih dari responden mengaku mereka justru merasa kurang produktif bila terus dipantau secara ketat oleh atasan mereka, termasuk saat bekerja dari rumah. Menurut pakar ketenaga kerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka. If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik 3 kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat. There's quite a bit of research showing that creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring approaches might actually backfire. Tapi seperti bekerja dari rumah telah menjadi kelaziman, Bossware juga menjadi bagian kenormalan baru. Menurut survei oleh Forbes Advisor, 43% pekerja mengaku kegiatan online mereka dipantau atasan. Sekitar 31% responden mengatakan ini berdampak positif karena pegawai dibuat akuntabel. Tapi jumlah lebih besar, 36% mengatakan ini berdampak negatif karena menciptakan iklim saling tak percaya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, kebiasaan pengguna ponsel yang dulu rutin mengganti smartphone tiap tahun kini mulai berubah. Dengan banyak yang memilih mempertahankan perangkat lebih lama, hal ini mempengaruhi pendapatan produsen dan juga memicu persaingan dalam menghadirkan fitur-fitur canggih berbasis AI. Mengendalikan mobil menggunakan gerak mata saja lewat teknologi kecerdasan buatan atau AI. Diperkenalkan oleh produsen ponsel Tiongkok Honor dalam pameran Akbar Smartphone Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol, akhir Februari. We've developed a fun concept project around using eye tracking technology and AI within a mobile phone. And so we're using it in order to remote control that car you see behind me. And so the user will look at the phone and the phone will receive that eye gaze and then execute the command that's been requested on the car. Book me a flight from Barcelona to Frankfurt for Thursday for 2 people. Sementara perusahaan telekomunikasi Jerman Deutsche Telekom meluncurkan teknologi ponsel tanpa aplikasi, memanfaatkan AI untuk fitur-fitur yang sebelumnya harus diakses lewat sebuah app. It basically transforms how we interact with our devices in the future. It can accomplish tasks for you and it's much easier and more efficient than what you're doing today. It's more natural because it's based on voice commands and it actually
gives all the information that you're looking for right to you. Menurut proyeksi konsultan pasar International Data Corporation atau IDC, penjualan ponsel bakal meningkat selama 2024 ini dengan peningkatan penjualan global sebesar hampir 3% dan total unit yang terjual melebihi 1,2 miliar unit. Ini perkembangan yang dinanti industri smartphone yang pemasukannya terhempas selama pandemi COVID dan sebelum pandemi pun telah mengalami kontraksi. It's really tough being a smartphone maker right now. The reality is that people are keeping their mobile phones for longer than ever. Our research at CCS Insight shows that on average in Europe, people are keeping their phones somewhere between 3.5 and 4 years. People who are buying a new phone have an expectation that they'll keep it for maybe 5 years. What that means is that people aren't buying them as much, so not as many are being sold. But don't get too concerned because this is still a 1.2 billion unit business. It's huge, it's just not as good as it used to be. Lagi, kecerdasan buatan ikut menggairahkan kembali penjualan smartphone. What's changed this year is I think we're seeing the beginning of a foundational platform where the AI models are actually being put onto the devices themselves. So for example, we are going to see smartphones with billions of parameters on them rather than data having to go up into the cloud. And in things like networks, the power is getting to the point where you can have things like self-healing networks or self-fault-finding networks or even using AI to do things like save power and other things to make them more energy efficient. Menurut IDC, sekitar 15% ponsel yang bakal terjual sepanjang tahun ini adalah ponsel berteknologi AI. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, Meta melalui CEO-nya ini mengumumkan kebijakan baru yang memberikan lebih banyak ruang berekspresi di Facebook dan juga Instagram. Rencana untuk menghentikan pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan juga menggantikannya dengan pendekatan komunitas mendapat respon yang beragam dari para ahli. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas penggunalah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam. And it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of colour, LGBT+ communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online. Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, di Amerika Serikat dan juga banyak negara lainnya, ini kekhawatiran terhadap dampak media sosial pada kesehatan mental remaja terus menjadi isu utama. Perusahaan media sosial kini menghadapi tekanan melalui berbagai gugatan dan juga aturan yang menuntut mereka mencegah perundungan serta algoritma yang diduga membahayakan anak-anak.
Pemerintah di 33 negara bagian Amerika Serikat menggugat Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. In seeking to bolster profits, Meta has repeatedly misled the public about the substantial dangers of its products. It has concealed the ways in which Instagram and Facebook exploit and manipulate its most vulnerable consumers, teenagers and children. Gugatan ini juga mengacu pada gugatan terpisah soal bullying atau perundungan online di media sosial. Menurut penggugat, tak hanya konten media sosial yang membahayakan anak-anak, tapi juga cara beroperasinya yang dirancang untuk menimbulkan ketagihan. The algorithms are explicitly designed to maximize user engagement, not give kids what they want to see, but give them what they can't look away from. That makes them hate the way they look, hate their bodies, that encourages them to take risky behavior. Menurut Meta, ada sekitar 30 fitur dan opsi untuk membantu anak dan remaja melindungi privasi dan keselamatan mereka. So when an adult tries to message a teen who doesn't follow them, they'll see a notification letting them know that messaging the teen isn't an option. Tapi kepada wakil rakyat AS, seorang mantan spesialis keamanan Facebook mengatakan fitur-fitur ini tak selalu efektif. My 14-year-old daughter joined Instagram. She and her friends began having awful experiences, including repeated unwanted sexual advances, harassment. She reported these incidents to the company, and it did nothing. Tak hanya Facebook, jejaring sosial lainnya juga dituntut lebih proaktif. Menurut peneliti dari San Diego State University, depresi pada anak remaja meningkat sejak 2012 bersamaan dengan digunakannya secara luas ponsel pintar atau smartphone. Sementara survei terpisah oleh Pew Research Center menunjukkan saat ini sekitar 95% remaja di Amerika Serikat memiliki smartphone dan sekitar 97% mengakses internet setiap harinya. Tapi sebagian peneliti menyatakan media sosial tak hanya berdampak buruk pada remaja dan anak. There's studies that show that there's benefits to social media use, and there's also studies that show there's no association whatsoever between your well-being and your social media use. Anak dan remaja pun sadar bahwa konten yang disajikan memang sesuai dengan data pribadi yang telah dikumpulkan. They knew that there were these algorithms that were trying to get their attention at no matter what, and they wanted to train the algorithm. They didn't want to say get rid of the algorithm. They wanted to say, you know what? I want you to make sure that you do show me the things that I want to see. Menurut pantauan Pew, TikTok, Instagram, dan Snapchat menjadi 3 media sosial utama yang digunakan anak-anak dan remaja. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia pada pagi ini. Saya Deo Manik pamit, sampai jumpa di edisi Sinpo Dunia berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.